Analisis makro Indonesia. Keadaan perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi segala aktivitas perekonomiannya, baik dari segi perilaku konsumen, perusahaan, pasar, dan lain sebagainya. Keadaan perekonomian di Indonesia pada akhir triwulan 1 2020 dikatakan memburuk. Hampir seluruh sektor perekonomian mengalami kontraksi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia mengalami pandemi COVID-19 pada awal bulan Maret 2020. Pandemi tersebut sangat mempengaruhi perekonomian pada setiap negara, bahkan ekonomi global. Produk domestik bruto. PDB Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019. Ini berarti bahwa barang dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia semakin banyak, dan juga dapat diartikan bahwa konsumsi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat. Keadaan ini merupakan indikasi yang baik untuk investasi. Namun, jika dilihat pada tahun 2020, kuartal 2 dan 3, PDB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Indikasi ini perlu diwaspadai dan sebaiknya ditinjau lebih mendalam sebelum melakukan investasi. Nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah sangat berfluktuatif. Pada tanggal 1 Oktober 2020, nilai tukar rupiah sebesar 14.876 per US dollar. Namun, memasuki akhir bulan Desember 2020, nilai tukar rupiah menguat hingga menjadi 14.282 per US dollar. Hal ini bisa saja diakibatkan karena beberapa keadaan perekonomian di Indonesia telah membaik daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan keadaan ini merupakan waktu yang baik bagi investor untuk menginvestasikan uangnya. BI Rate. Pada tahun 2020, suku bunga mengalami penurunan sebanyak 5 kali, dari angka 5,0 sampai pada angka 3,75 di bulan November 2020. Penurunan suku bunga ini merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Tingkat suku bunga yang rendah akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga saham perusahaan pun dapat meningkat dan dipertimbangkan oleh calon investor. Inflasi. Inflasi di Indonesia tahun 2020 berfluktuatif. Namun, dari awal tahun 2020 hingga menuju akhir tahun, angka inflasi terus menurun. Pada bulan Januari 2020, angka inflasi yaitu sebesar 2,68% dan pada bulan November yaitu sebesar 1,59%. Keadaan ini memberikan sinyal positif bagi perusahaan. Analisis industri sektor pertambangan. Ketika mengalami keadaan pandemi COVID-19, sektor pertambangan ini masih mengalami pertumbuhan. Sepanjang tahun 2020, indeks saham sektor pertambangan mencatatkan kinerja paling baik dibanding indeks sektor lainnya, yakni dengan kenaikan 24,65%. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sektor pertambangan ini sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Beberapa emiten yang dievaluasi yaitu yang pertama, Antam atau PT Aneka Tambang Terbuka dengan EPS 46,37 dan PER 62,75. Yang kedua yaitu Inco atau PT Val Indonesia Terbuka dengan EPS 153,41 dan PER 40,41. Yang ketiga yaitu ITMG atau PT Tambang Raya Megah Terbuka dengan EPS 850,48 dan PER 19,71. Yang keempat yaitu MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Terbuka dengan EPS 51,95 dan PER 47,54. Dan yang kelima yaitu Adro atau PT Adaro Energi Terbuka dengan EPS 68,01 dan PER 21,17. Kami akan memutuskan untuk mengevaluasi saham pada PT Aneka Tambang Terbuka atau Antam dan PT Tambang Raya Megah Terbuka atau ITMG dikarenakan masing-masing memiliki nilai EPS dan PER tertinggi. Sektor keuangan. Kinerja indeks sektor keuangan juga terbilang baik, sebab sepanjang tahun 2020 hanya tercatat minus 1,48% secara year to date. Sektor keuangan ini memiliki ruang penguatan ke depannya, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang kita evaluasi yaitu yang pertama BBCA
atau PT Bank Sentral Asia Terbuka dengan EPS 1094,81 dan PER 30,92. Yang kedua yaitu BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka dengan EPS 152,59 dan PER 30,28. Yang ketiga yaitu BMRI atau PT Bank Mandiri Persero Terbuka dengan EPS 404,85 dan PER 15,62. Yang keempat yaitu BRIS atau PT BRI Syariah Terbuka dengan EPS 26,47 dan PER 85,01. Yang kelima yaitu BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka EPS 308,84 dan PER 20,40. Dari hasil analisa EPS dan PER di atas, maka kami akan memutuskan untuk mengevaluasi saham pada PT Bank Sentral Asia Terbuka atau BBCA dan PT Bank BRI Syariah atau BRIS. Sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Sejak awal tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan terdalam. Dari 97 saham yang menjadi anggota sektor ini, sebanyak 58 saham turun, 24 naik, dan 15 stagnas. Akan tetapi, pada tahun ini, sektor properti menunjukkan perbaikan dan mulai berkembang. Jadi kita akan mengevaluasi beberapa emiten. Yang pertama, POL atau PT Pollux Properti Indonesia Terbuka dengan EPS minus 1,20 dan PER minus 3.560,07. Yang kedua yaitu BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Terbuka dengan EPS 29,57 dan PER 42,95. Yang ketiga PON atau PT Pakuwon Jati Terbuka dengan EPS 16,63 dan PER 32,47. Yang keempat yaitu CTRA atau PT Ciputra Development Terbuka dengan EPS 16,68 dan PER 66,25. Yang kelima yaitu WSKT atau PT Waskita Karya Persero Terbuka dengan EPS minus 259,03 dan PER minus 7,41. Dari hasil analisa saham properti, real estate, dan konstruksi bangunan, kami memutuskan untuk memilih PT Pakuwon Jati Terbuka atau PON dan PT Ciputra Development Terbuka atau CTRA. Sektor konsumsi. Beberapa emiten yang dievaluasi yaitu yang pertama UNFR atau PT Unilever Indonesia Terbuka dengan EPS 190,07 dan PER 39,46. Yang kedua GGRM atau PT Gudang Garam Terbuka dengan EPS 3913,36 dan PER 10,52. Yang ketiga yaitu KAF atau PT Kimia Farma Terbuka dengan EPS 8,93 dan PER 590,71. Yang keempat yaitu INAF atau PT Indofarma Terbuka dengan EPS minus 8,12 dan PER minus 649,39. Dan yang kelima yaitu HMSP atau PT HM Sampurna Terbuka dengan EPS 79,21 dan PER 18,68. Dari hasil analisa saham sektor barang konsumsi, kami memutuskan untuk memilih PT Unilever Indonesia Terbuka atau UNFR dan PT Kimia Farma Terbuka atau KAF. Analisis fundamental. PT Aneka Tambang Terbuka atau Antam bergerak dalam bidang pertambangan simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli tahun 1968. PT Indo Tambang Raya Megah Terbuka atau ITMG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen batu bara. Pada tahun 2007, perusahaan diakuisisi oleh Banpu Group Thailand. PT Bank Sentral Asia Terbuka atau BCA IDX BBCA adalah bank swasta
terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Dan sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Djarum. BRI Syariah atau BRIS adalah bank syariah retail modern terkemuka di Indonesia yang merupakan anak usaha bank BUMN terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka. BRI Syariah berasal dari sebuah akuisisi bank Jasa Arta oleh Bank BRI pada tanggal 19 Desember 2007. PT Pakuan Jati Terbuka atau PON adalah pengembang real estate terdiversifikasi yang fokus di Jakarta dan Surabaya. Portofolio properti utama perusahaan mencakup pengembangan retail, residensial, komersial, dan perhotelan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei tahun 1986. PT Unilever Indonesia Terbuka atau UNFR bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalin Handel Redchem Co. yang melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma, dan kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1971 bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Analisis teknikal. Analisis teknikal saham BBCA adalah uptrend dari bulan Desember hingga Januari, dan untuk saat ini saham BBCA sedang sideways. Sedangkan dari grafik stokastik PT Bank Sentral Asia Tbk menunjukkan bahwa garis K dan garis D tidak berpotongan. Hal ini berarti bahwa sedang berada di titik jenuh jual dan jenuh beli atau tidak berada pada sinyal jual dan sinyal beli. Moving average menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 3.347. RSI menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada pertengahan bulan Desember 2020 hingga pertengahan bulan Januari 2021 mengalami indikasi oversold karena mencapai level 60. Bank BRI Syariah mengalami bullish candle. Bank BRI Syariah dikategorikan bullish karena grafiknya menunjukkan bahwa PT Bank BRI Syariah cenderung terus mengalami peningkatan. Dalam grafik PT Bank BRI Syariah menunjukkan harga sebesar 3.480. Dari grafik stokastik PT Bank BRI Syariah menunjukkan bahwa garis K dan garis D tidak berpotongan. Hal ini berarti bahwa sedang berada di titik jenuh jual dan jenuh beli atau tidak berada pada sinyal jual dan sinyal beli. Moving average menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 1883,5. Sedangkan untuk RSI menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada November 2020 hingga pertengahan bulan Januari 2021 mengalami indikasi overbook karena mencapai level 80. PT Aneka Tambang Tbk menunjukkan grafik bullish pada periode November hingga Desember. Namun di pertengahan bulan Januari, PT Aneka Tambang Tbk menunjukkan grafik bearish. Sedangkan dari grafik stokastik PT Aneka Tambang Tbk menunjukkan bahwa garis K dan garis D tidak berpotongan. Hal ini berarti bahwa sedang berada di titik jenuh jual dan jenuh beli atau tidak berada pada sinyal jual dan sinyal beli. Moving average menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 1659,80. Dan untuk RSI menunjukkan kestabilan di mana selama 14 periode hingga pertengahan bulan Januari 2021 mengalami indikasi oversold. ITMG mengalami bullish candle yang artinya harga cenderung bergerak naik. Dan dari grafik stokastik PT Tambang Raya Mega Tbk menunjukkan bahwa garis K memotong atas garis D.
Hal ini menunjukkan bahwa PT Tambang Raya Megah Tbk berada pada sinyal beli. Moving average menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 12.156,50 dan untuk RSI menunjukkan indikasi oversold. PT Ciputra Development juga menunjukkan bullish candle. Sedangkan untuk grafik stokastik, PT Ciputra Development menunjukkan bahwa garis K memotong ke bawah garis D, dan hal ini dapat dikatakan sebagai sinyal jual. Moving average menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 926, sedangkan untuk RSI menunjukkan indikasi oversold. PT Pakuan Jati Tbk menunjukkan market datar, hal ini disebut dengan sideways. Sedangkan untuk stokastik PT Pakuan Jati Tbk menunjukkan bahwa garis K memotong ke atas garis D. Oleh karena itu, keadaan ini disebut dengan sinyal beli. Sedangkan untuk moving average menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 15.873 dan untuk RSI menunjukkan indikasi oversold. PT Unilever Indonesia Tbk dikatakan bearish karena cenderung mengalami penurunan harga dari bulan Desember 2020 hingga Januari 2021. Dan untuk grafik stokastik PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan bahwa garis K dan garis D tidak berpotongan. Hal ini berarti bahwa sedang berada di titik jenuh jual dan jenuh beli, atau tidak berada pada sinyal jual dan sinyal beli. Dan moving average menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 767,50 dan untuk RSI menunjukkan indikasi oversold. PT Kimia Farma Tbk tergolong dalam kategori bullish. Dan untuk grafik stokastik, PT Kimia Farma Tbk menunjukkan bahwa garis K dan garis D tidak berpotongan. Hal ini berarti bahwa sedang berada di titik jenuh jual dan jenuh beli. Dan moving average menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 3811,8. Sedangkan untuk RSI menunjukkan indikasi oversold. Transaksi saham. Transaksi dimulai sejak tanggal 21 Desember 2020 dengan menggunakan akun demo virtual trading di aplikasi Stockbit dan diberikan modal sebesar 100 juta rupiah sebagai bahan untuk pembelajaran. PT BRI Syariah Tbk, pembelian 20 slot saham BRI Syariah pada tanggal 22 Desember 2020 di harga 2.270 dengan total pembelian yaitu sebesar 4.540.000. Pembelian 10 slot saham BRI Syariah pada tanggal 30 Desember 2020 di harga 2.250. Total pembelian sebesar 2.250.000. Penjualan seluruh slot saham BRI Syariah pada tanggal 3 Januari 2021 di harga 2.360 dan mendapatkan laba sebesar Rp290.000. Pembelian 10 slot saham Bank Sentral Asia Tbk pada tanggal 22 Desember 2020 di harga Rp33.625. Total pembelian yaitu sebesar Rp33.625.000. Penjualan slot saham BBCA pada tanggal 5 Januari 2021 di harga Rp35.450 dan mendapatkan keuntungan Rp1.825.000. PT Aneka Tambang Tbk, pembelian 10 slot saham ANTM pada tanggal 22 Desember 2020 di harga Rp1.790 dengan total pembayaran Rp1.790.000. Penjualan slot saham ANTM pada tanggal 5 Januari 2021 di harga Rp2.230 dan mendapat laba sebesar Rp440.000. PT Tambang Raya Megah Tbk, pembelian 1 slot saham ITMG pada tanggal 22 Desember 2020 di harga Rp14.250 dengan total pembayaran Rp1.425.000. PT Pakuan Jati Tbk, pembelian 10 slot saham PWON pada tanggal 22 Desember 2020 di harga Rp530 dengan total pembayaran Rp530.000. PT Ciputra Development Tbk, pembelian 10 slot saham CTRA pada tanggal 21 Desember 2020 di harga Rp1.005 dengan total pembayaran Rp1.005.000. Penjualan slot saham CTRA pada tanggal 5 Januari 2021 di harga Rp1.045 dan mendapatkan laba sebesar Rp300.000. PT Unilever Indonesia Tbk, pembelian 1 slot saham Unilever pada tanggal 22 Desember 2020 di harga Rp7.425 dengan total pembayaran Rp742.500.
PT Kimia Farma Tbk. Pembelian 20 slot saham Kimia Farma pada tanggal 22 Desember 2020 di harga Rp4.240 dengan total pembayaran Rp8.480.000. Penjualan slot saham Kimia Farma pada tanggal 5 Januari 2021 di harga Rp5.125 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.770.000. Jumlah profit yang diterima dari penjualan saham yaitu sebesar Rp4.625.000.